Yo, jumpa lagi dengan saya dari Lembah Surya Kencana. Kita sementara jalan-jalan untuk melihat suasana, dan setelah tahu saat ini nanti malam kita akan curhat tentang ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan sekitar curhat mudik. Kita ngobrol dari lereng Gunung Gede Pangrango. Apa aja tentang Gunung Gede Pangrango? Gue tanya sama orang, kenapa dinamain Gunung Gede, Mang? Tuh ini. Dia pikir. Padahal dia orang sini tuh ya. Tuh ini. Udah gue jelasin. Karena ada gunung kecil, Mang. Ya kan? Ya. Kenapa ada gunung gede? Karena ada gunung kecil. Iya. Together. Gua dulu naik pertama kali gede tahun berapa ya? 89 sih. Wah, duluan dulu berarti. Pasti duluan dia. Jadi waktu itu gue nggak tahu kalau itu gunung gede lagi ditutup. Gue bertigaan udah prepare udah lama tuh. Oh. Gue prepare udah lama sama teman-teman rumah, udah beli keril segala macam. Pokoknya udah itulah perlengkapan perbekalan udah. Kan susah cari informasi zaman itu. Ya. Udahlah nekat berangkat. Gara-gara dibimbing teman gue terus tuh. Buat naik gunung gede gitu ya. Wah, gunung gede, keren, lu salak mulu. Bener juga ya, gua ke situ gunungnya tutup. Cuman orang tahu nih, keril gua gede-gede kan bertiga. Akhirnya gua beli tiket ini, air terjun. Masa kita udah nyampe sini nggak naik gunung? Nekat juga itu tuh. Terus udah gimana ya? Apa namanya? Kagok ya kan, kita udah jalan gak punya, dia cuman itu-itunya, ngumpulin udah lama ya. Nyampe sini gunung tutup. Anjir. Begitu gue nekat tuh tigaan. Begitu nyampe air terjun, Panyangcangan. Kenapa disebut Panyangcangan tuh? Kemarin, jadi ceritanya gitu kan. Itu Panyangcangan tuh tempat ngikut kuda tuh. Zaman baheula nama. Nyancang. Iya, Panyangcangan. Iya. Jadi si menir-menir itu dulu kalau dia mau naik Gunung Gede tuh dia masih bisa pakai kuda ke situ, dituntun tuh sama si Demang lah, sama tukang ini kudanya kan, perawat kudanya. Nggak mungkin dia kocak gitu kan. Pasti dituntun. Begitu nyampe Panyangcangan tuh kan yang ke sono air terjun, ngasih kuda diikat di situ tuh. Baru si menir turun, trekking dia. Dan Belanda tuh pinter nyeting. Ini settingan Belanda itu pasti. Ya lewat tempat yang bagus-bagus kan, lo perhatiin dah. Telaga Dewi ya kan. Dulu pasti udah ada tuh telaga itu. Telaga biru itu. Iya. Air terjun belok. Nah, dia lewat air panas. Air panas ya. Dia dapetin tuh. Terus sampai ke saddle-nya Gede Pangrango, di kandang badak. Nah itu jangan salah, itu lain kandang badak. Bukan badak, hewan pakai K, binatang nih, bukan. Gue dulu mikir badak sampai tinggi-tinggi ngapain ya kan. Ternyata itu badak bahasa Sunda tuh. Ayah kandang badak Jadi begitu orang lokal naik nih, kan bareng tuh sama Belanda pasti disuruh buka jalur. Anterin dia dah. Ya, nyampe lah tuh bikin shelter kan, gede pondok tuh, semacam itu tuh. Semacam kandang gitu kan. Nah, begitu itu udah jadi, orang berikutnya naik tuh, orang kampung yang baru naik nganterin Demang itu ya kan. Sit berikutnya. Sampai lah di kandang badak tuh. Waktu itu anggaplah tuh belum ada nama ya kan. Pondok itu tuh mau dinamain apa, begitu orang kampung baru naik, dibawa ininya menir gitu, gotong-gotong menir.
Habis itu, ayah kadang badag, kan orang Sunda tuh. Akhirnya jadi dia tuh kandang badak. Ternyata itu gue rasa. Kandang badak. Pakai G harusnya. Harusnya pakai G. Nah itu kan keren. Dulu gue naik tuh masih ada pondoknya, Cing. Masih pada pondoknya kayak rumah Sunda itu, kayak pos putri itu. Kayak gitu panggung pakai kayu. Wah keren. Situ gua nginep di pemandangan juga masih ada pondok. Ya, satu lantai panggung, itu rumah panggung yang sekarang WC-nya jadi warung tuh yang kemarin lu lihat tuh. Ya. Yang masih ada tapak gitu. Iya. Nah, gua tidur di situ tuh, Cing, pas gua naik tuh. Ya kan? Naik pertama itu kan gua mau ke beli tiket air terjun. Cuma udah kagok, belokin kiri, naik terus. Iya. Nyampe sore hampir malam kan, sebelum nyebrang air panas tuh, tuh ada pondok pemandangan. Nah, gue tidur situ. Bertigaan tuh. Sepi, nggak ada orang lagi tutup. Udah gitu sore masak lah kan. Masak nasi ini bertiga terus udah gitu makan. Kita sampai jam 8 ada tuh. Apain lagi kita kan zaman itu main handphone kagak. Kagak ada. Boro-boro. Boro-boro ya. Ya nggak mungkin lah. Kita tahu peraturannya nggak boleh bawa musik, kita tahu. Peraturannya nggak boleh bawa golok, kita tahu. Berarti peraturan itu kan udah ada dari dulu kan? Dari dulu udah ada, nggak boleh bawa sabun, kita tahu. Tapi yang kita salah ya nekat itu aja tuh. Dan orang pos pasti udah nebak kalau kita tuh bertiga pasti naik. Karena bawaan keril. Gede. Keril. Iya. Tidur di pemandangan tuh. Nah, habis makan kan masih banyak kotoran-kotoran bekas nasi. Satu malam temen gue kagak bisa tidur tuh, yang di tengah. Kan dulu penerangan pakai lilin kan ya. Taruh lah tuh lilin situ. Set. Nah, mungkin topnya lampu badai deh. Lilin. Bawa lilin. Mungkin dia gini, memang bener ada monyet turun. Monyet ya sewajarnya monyet ya. Dia makan bekas sisa-sisa makanan kita tuh malam tuh. Yang kecer-kecer tuh. Iya. Nah, si monyet itu kan kena dari sini kena lilin nih. Jadi kan kelihatannya gede tuh bayangannya. Iya. Terus teman gua diem aja merhatiin dia makan tuh. Dia makan sampai habis, sampai monyetnya pergi tuh, baru dia giniin gua tuh sikut gitu. Ngebangunin. Woi, bangun kata dia. Ngapain sih? Gila lu, gua kagak bisa bergerak. Gua ngeliatin makhluk gede banget gitu. Monyet, cuman bentuknya gede banget, segede orang. Iya sih, mungkin yang dia lihat tuh segede orang tuh bayangannya. Karena kena lilin. Iya. Wah, serius lu kalau nggak percaya lu lihat tuh, kita lihat yuk bekas misting kita tuh disenterin kan, bersih men. Tadi kan kita habis makan masih banyak sisa-sisanya. Tadi ada kipas yang itu kan. Belakang lu, paper plastik. Oh, bukan nih. Ini dia. Nah, singkat cerita besoknya udahlah nyampe puncak kencing. Jadi apa yang gue pengen cerita tuh pertama, gue masih ngerasain kandang badak tuh yang asik gitu. Apalagi saat itu ilegal, nggak ada orang. Tapi gue nggak nyampe puncaknya tuh, cuma nyampe puncak barat doang tuh yang batu gede. Oh udahlah, sampai sini juga udah cukup, udah bisa ngeliat kawah kan. Karena hari itu gue nggak nginep lagi tuh, langsung bablas turun pulang. Iya, ditangkap lah turunnya tuh. Kasus gue. Saya tahu kalian pasti naik gunung. Ya iyalah pak. Mau ngeles gimana gue? Iya. Didenda lah coy. Duit ongkos gue buat denda, cing. Buat bayar denda. Mau nggak mau kan gue jalan kaki dari Cibodas turun tuh. Iya. Nyampe puncak baru gue bisa nyekat angkot yang ke arah Bogor. Yang Cisarua tuh. Long march bayarannya ngehe bener.
Perjuangan deh. Iya. Tapi emang dulu asik. Sekalipun ada peraturan, kita ngikutin karena memang fasilitas masih, sarananya masih bagus ya. Iya. Naik gunung tuh memang bener harus direncanakan, terencana. Dan nikmat banget gitu Nikmat. menurut gua. Saat itu gua naik gunung gede nggak bawa tenda pun aman. Yang penting gua bawa sleeping bag, men. Karena ada shelter-shelter yang bisa Ada digunakan. pondok yang proper banget. Nah, Pondok pemandangan enak, di kandang badak enak, dan di Pangrango di di mau- alun-alun mau ke Mandalawanginya alun-alun itu ada pondok. ada pondokan, bener. Iya. Dan gua pernah tidur situ juga. Wah, asik ya. Sampah juga nggak ada. Tadi banyak nih yang sekarang 2024 banyak yang datang ke Gunung Gede Pangrango. Bahkan mungkin dulu Jalur Putri juga belum banyak yang rame. Ya, Belum. Nah, yang ilegal kedua, gua dari sini nih, dari dari Putri. Gak pengen ilegal juga sih. Gue pikir gue bisa goso beli tiket gitu. Sama sekali nggak tahu gue gimana caranya mendapat informasi untuk mengurusi Maksi itu masih minim deh. Emang gue belum masuk organisasi, masih di rumah kan. Dan pemberitaan juga belum seperti sekarang bisa diakses dari banyak media. Nah, yang seru nih gini, yang ilegal kedua nih yang seru nih gue. Gimana? Tahun berapa tuh? 90 lah. 90-an ya? Iya, gue. Jadi dari Bogor, tur lagi rame tuh long weekend kan. Gue lihat, gue prepare sendiri emang berangkat sendiri. Tapi lengkap lah, sleeping bag gue baru beli Alpina tuh ya kan. Ya, zaman itu Alpina benar. Sepatu high tech yang beli di Pasar Ular. Nah, gue naik lah, gue kesini lah tuh dari Bogor. Gue lihat banyak rombongan tuh bawa ransel kan. Gue nanya, woi pada mau kemana tuh? Gunung Gede. Gue ikut dong, ayo. Nge-BM ya kan. Bonceng dan mobil. Dan kebetulan dapat truk gede. Kebetulan, ini mah namanya kebetulan. Nyampe Cipendawa tuh. Kandang ayam. Itu, iya, kandang ayam. Udah sini, udah terakhir nih. Turun tuh semua rombongan. Lomat lah dari situ kemarin nih. Cuman, nah nyampe situ kan sekitar jam 12-an tuh. Nah, jalan kaki lah kita, tep. Ada layar tancap lu di situ, di kampung sebelah. Iya. Lah iya kan namanya libur ya. Mereka nonton tancap, gua mau naik gunung ya. Akhirnya gua nonton dulu lah layar tancap. Kali-kali. Cuman nggak betah gua, dingin. Makin dingin. Udahlah jalan naik ke Putri. Nah di Putri itu udah rame besok mau naik tuh. Dan banyak banget yang nggak dapet Cimaksi karena memang nggak ngerti ngurusnya gimana. Itu udah rame bangunan belum kan? Belum. Baru GPO doang satu kan? Iya. Ngetip banget lampunya paling ujung. Nah tuh pemeriksaan masih ketat tuh. Betul. Naik. Terus gue kan otak gue agak ini juga ya kan, nggak bisa gue dari sini, gue dari sono, gue cari tuh jalan-jalan ke arah yang kita sering jalan tuh Kampung Tumaritis. Ya, Tumaritis. Nah, gue jalan-jalan tuh, akhirnya gue taro, gue lempeng aja jalan-jalan. Gue nanya lah sama bocah kecil tuh, Jang, lamun orang reka gunung nih, gue mau ke gunung, bisa nggak jangan lewatin pos? Oh bisa mang, bisa, ayo orang anterkan, gitu. Dianter lo sampai sono. Berapa kali? Ya enggak nyampe sono no, yang nyampe kita mau ke arah camping ground. Oh iya, bawa ya kan? Gue masih inget tuh situ. Mang lewat dia mang. Oke Jang, nuhun Jang, gue gitu kan. Makasih Jang. Nah gue cari dong, gue nggak mau sendirian. Gue cari balat. Gue lihat yang kelimpang-kelimpung. Ada lah tuh 3-4 orang. Yang resah dan gelisah ya. Yang pengen naik nggak jadi, udah styling gini. Nah ini nih, coy. Bukan coy, waktu itu gue manggil apaan? Lu pada mau naik gunung gede nggak? Emang bisa, tapi ilegal. Gue kalau lu mau bareng gue tuh, nggak apa-apa dah. Anak pasar tuh, sewa 30. Naiklah gue sama mereka tuh lewat situ tuh, aman dong. Terus sampai Surken, nginep di Surken. Besoknya lintas Cibodas, puyeng lagi men. Begep. Kagak ada surat. Barang bawaan tinggi-tinggi. Yo,
ketangkep lagi. Cakep. Gue bilang gue kasus mulu ini. Tapi ya udah gimana lagi, udahlah gue jalanin aja. Itulah Cing. Dan memang di zaman itu naik gunung tuh apa ya? Iya, dan apa bukan bicara gagah-gagahan ya. Pertama, informasi terbatas, peralatan tuh terbatas. Kita tuh dulu pasti orang-orang lama kalau bilang Alpina tuh udah pasti keren lah, pendaki lah kasarnya gitu, tukang camping lah atau rempakem lah zaman dulunya tuh. Karena cuma Alpina yang menyediakan produk-produk itu. Dan gunung gede buat gua, gede Pangrango ya, tuh gunung kedua setelah Salak. Setelah itu gua baru Papandayan. Habis Papandayan gua berani tuh Bleng Semeru. Ya masih asik lah. Nah dulu begitu lu tahu juga Simaksi kan, bayar Simaksi kan gak mahal kan dulu kan. Ya kalau diinin sama aja lah, gitu-gitu juga. Tapi ditunjang dengan fasilitas yang bener, layak di gunung. Dulu gua pernah ya, bareng siapa tuh? Resmi. Simaksi apa segala diurus. Nah, kita mau pendakian itu diarahin ke ruang audiovisual tuh. Dikasih tontonan dulu. Iya, dikasih safety talk. Jadi kita tahu nih Gunung Gede kayak gimana. Oh gini kan. Ada teaternya tuh, kita rombongan. Jadi seolah-olah kita ya udah dikasih tahu ini begini gitu ya, udah ada bayangan, nggak digaitin pun. Iya. Dan di sini di Gunung Gede tuh memang memang gunung buat penelitian, ada risetnya. Mungkin banyak juga orang yang teman-teman yang pada naik Gunung Gede nggak tahu air terjun Ciwalen yang ada kanopi trailnya buat pengamatan satwa. Iyalah. Nah, sekarang berbanding terbalik nih. Orang banyak jadi tren. Naik gunung jadi tren. Olahraga di alam bebas. Tapi kenapa ya? Semakin banyak yang seneng, semakin banyak yang tahu, malah bukan semakin terawat, malah semakin hancur. Ya. Fasilitas. Loh, bener Ting yang dibilang Bang Sugi. Pondokan di pos pemandangan tuh rumah kayu, di kandang badak kayu. Tapi bisa dipakai gitu loh. Sekarang tiangnya beton tapi dulu belum banyak orang kali, sekarang ribet. Nah, kebanyakan orang. Ya, berarti kan kurang kesadaran nih orang-orang yang pada kesini apa bagaimana. Sekarang informasi gampang diakses. Lu mau apa? Mbah Google ada. Perabotan dari mulai luar negeri sampai dalam negeri, ya enggak ada semua. Jadi training dulu. Enggak, apanya yang lu mau kritik nih? Ya, pertama sarana. Terus yang kedua apa ya? Bukan attitude ya, tapi bahwa penerimaan petugas Taman Nasional atau siapapun yang memang punya wewenang untuk menerima orang yang datang tidak seperti dulu gitu loh. Dulu kita ada form, tulis makanan yang dibawa apa, ibaratnya kayak Bang Sugi bilang, ketangkap disangsi gitu loh. Dan kita tahu kita salah, dari dulu udah dikasih tahu tidak boleh ina itu. Tapi rawat Ting, itu tanjakan setan dulu masih harus bawa tali sendiri, kita iketin di sono, terus ditinggal talinya karena untuk pendaki yang lain. jadi menurut lo yang ini poinnya tuh pengelolanya apa pengunjungnya? Nah, ini yang saya mau diskusikan sama Bang Sugi. Karena Bang Sugi kan pelaku duluan. Saya setelah beliau ini, ya enggak? Ya oke lah, menurut lo nih pengelolanya apa pelaku apa pengunjungnya yang brengsek ini menurut lo aja? Kalau menurut gua, kalau ditimbang mungkin perbandingannya enggak jauh lah antara si pengelola dan si pengunjung. Kita anggap nih pengelola ini adalah TNGP nih. Ya, tapi pasti porsi pengelola lebih banyak kesalahannya. Iya, bicara pengelolanya TNGP. Ya. Pengunjung pendaki. Oke, ini bicara dua nih. Yang kira-kira ini bisa ya menurut tuh
Gue sih nggak tahu terakhir. Orang menurut hancur apa enggaknya kan kadang nanti subjektif kan. Nah menurut lu hancur nggak suasana begitu tuh? Apa namanya Gini bang, kondisi yang sekarang tuh yang kemarin kita laluin kayak gitu-gitu tuh? kalau menurut gue ya maaf, gue nggak mengkhususkan pendaki juga ya, tapi karena memang di era sekarang ada juga teman-teman yang trail running, apa tuh bahasanya tektokan, mentang-mentang ada tektokan, mereka lari-larian tuh di gunung, padahal banyak akar, banyak batu, ya kan? Ya, Ya, itu balik lagi, itu pengunjung juga kan? Ya, Nah, tapi maksud gue si apa nih? Kalau dipresentasin, ya pasti si pemilik kebijakan lah yang punya porsi salah lebih besar. Nah, si pengunjung juga punya peran memperbesar kesalahan itu gitu loh. Cuma maksud gue ya setidaknya gimana ya? Masa sih orang dulu yang ngedikit datang ke gunung? ya pasti alasannya mereka gini, ya dulu kan dikit, sekarang banyak, nah gitu tuh. Itu kan berbanding bang kalau bicara ekonomi antara kedatangan orang banyak dengan pemasukan yang masuk, uang yang masuk, tiket yang bayar. Nggak mungkin orang penjaga itu pengelola aja ditambah gitu orangnya. ya terlepas itu yang mereka yang pintar yang duduk di atas sana. Cuman maksud gua ini kan berbanding nih. Oke dulu orang dikit, pendapatan juga sedikit, tapi terawat. Karena memang petugasnya pun menjalankan fungsinya, kita dipanggil kalau mau mau masuk, dilihat suratnya, dikasih tahu yang boleh, yang tidak, dicatat, ada formnya, bla 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 bla. Itu informasi sedikit. Kalau tenaga kurang pakai volunteer ya. Bahkan ditawarin kalau memang tidak bagaimana gitu loh. Kita pun yang nerimanya enak. Nah sekarang orang banyak datang jam berapapun bisa naik, dulu suka dibilangin kalau malam mending istirahat aja. Karena kita kan rebutan juga oksigen sama pohon. Faktor resiko bahayanya lebih tinggi. Gitu loh. Naik gunung persiapannya ditinjau. Kalau sekarang mah bawa botol aqua 1 ya enggak. Sama duit yang banyak. Mosotomi juga ada lo kayaknya di atas. Iya nggak apa-apa juga kan. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting diatur gitu loh. Nah itu yang poinnya tuh sebenarnya itu. Poinnya tuh yang ngatur. Lagi inilah, kita ambil analogi nih. Gue ngerasain dulu sebejat-bejatnya kereta api. Naik di atas atap gue pernah ya kan. Nggak bayar juga gue sering. Kereta api tuh. Kosongan banyak. Di stasiun banyak dagang ya gak. Kalau banyak. Bisa tertib. Betul. Ya gak. Kenapa ini yang cuma segini nggak bisa tertib? Nah kenapa si kereta api bisa tertib? Karena ada pajonan. Siapa dia? Ya dia yang ngatur itu ya kan. Artinya apa? Dia mau ngerombak bisa. Sistemnya dia rombak, apa dia tertib sekarang naik kereta. Jadi tergantung kepala nih ya. Iya benar. Ini kan. Udahlah, misalnya gue gini gampangnya. Jangan kepala balai, kepala taman nasional, kepala balai dia ngantor di balai mulu. Nggak ke lapangan ya. Pengen gue tuh dia menguasai wilayah. Menguasai itu artinya dia tahu, lebih tahu. Oh ini Gunung Gede Pangrango tuh didaki dari 3 jalur misalnya. Dia harus tahu tuh suasana pendakinya kayak gimana. Dia harus tahu men. Jadi setelah itu dia akan berpikir tuh gimana ya ngatur mereka nih. Kan gitu. Kita kalau diatur buang sampah pasti mau teratur. Karena nggak ada yang ngatur aja kumaha aing. Iya kan? Sampah bawa ya kumaha aing, kalau lupa, kalau inget ya gue bawa, kalau enggak ya gue tinggalin. Atau nggak ada ngomelin, nggak ada sanksi juga. Iya, dan mereka kadang berpikirnya juga simple. Gue udah bayar ini. Nah itu kan? Yang jeleknya tuh. Ya mungkin ya kan. Tapi menurut gue ya diurus lah. Ini udah jadi tempat wisata nih. Supaya nanti bisa semua terakomodir. Yang lo bilang lari, oke lari, aman lari. Lari bikinin lah jalur khusus lari. Dimana kemana gitu. Siapin ranger, pos. Mendaki ya mendaki, jalurnya mana. Jadi nggak campur tuh. Nggak ribet gitu. Nggak ribet. Dan kita nggak kesel juga. Hating ini kan gue ya. Nggak, gue sepakat juga. Gue
Kesel juga, makanya gue suka ngomong sekarang mah malu nak ke gede bawa keril. Karena yang lagi bawa beban berat malah justru yang ngalah. Ini ada lagi. Yang pada bawa beban enteng. Ya, udah libatin. Lu pasti lihat tuh di situ ada tukang dagang, tukang dagang pakai terpal, ya kan? Gembel itu, menurut gue ya. Betul. Tidak nyaman. Terus diusir, ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Karena udah jadi dahar anjing gitu kan. Ya beteng aing ya. Kayak beteng aing ya. Terus gimana? Ya kayak kebijakan Enclave tuh. Ya oke lah. Gue rekrut deh. Bukan gue rekrut ya. Ayo kita kerjasama deh. Sok mana ngawarung di dia, lo boleh ngawarung di sini nih. Gue bikinin yang agak kerenan warungnya gitu. Ya. Panggung yang gimana gitu kan, yang ramah lingkungan. Ya. Sok ngawarung di dia, ngarah halus, ngena suasananya kayak kafe gitu kan. Pos 1, pos 2, enggak, jangan gembel lagi, jangan pakai terpal. Malu punya tanggung jawab. Kebersihan lingkungan ini, keamanan pendaki yang ada di kawasan ini. Toilet bikinin. Nggak apa-apa, ceban sekali kencing, boker. Iya. Pasti dibayar, dah. Asal bersih. Asal bersih dan bener. Iya. Cari sumber airnya dari mana? Pasti ada tuh pipa panjang tuh. Ya, boker gak ada gayung. Wah. Ya tapi poinnya sih kalau menurut kritik lu tadi, jawaban gue itu, iya pendapat gue gitu. Pemimpinnya yang harus ngerti. Pimpinannya yang harus tahu, ini mesti diapain, ini mesti digimanain, asiknya gimana gitu kan. Itu sih. Iya. Kalau terus yang ngurus-ngurus nggak ngerti, ya udah begini aja terus. Gila, penampungan sementara. Panen ya Pak? Hah? Panen botol. Panen botol sama sampah.